Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat di bulan Ramadan ini. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 6, di mana pertemuan 6 ini adalah studi kasus dari materi-materi sebelumnya yang sudah dibahas pada pertemuan 1 dan 6 dan 5 sampai 5. Dan juga di pertemuan 6 kali ini akan dibahas juga tentang IRD dan LRS, di mana IRD dan LRS tersebut Anda dapatkan di mata kuliah sistem basis data. Jadi, bagaimana pengimplementasian IRD ke dalam pembuatan database dan tabel yang diimplementasikan melalui bahasa pemrograman MySQL. Oke. Oke, nah untuk di pertemuan 6 ini, contoh studi kasusnya adalah perpustakaan ya, yang merupakan contoh dari tugas proyek mata kuliah aplikasi basis data. Nah, untuk yang contoh kasus sekarang, ini studi kasus perpustakaan, ini menggunakan IRD dan LRS. Oke, nah seperti yang Anda tahu, untuk IRD dan LRS-nya ini sudah ada di pembahasan mata kuliah sistem basis data. Jadi saya tidak saya jelaskan lagi ya. Oke. Nah, ini bentuk dari IRD perpustakaan. Ada berapa tabel? Di sini ada tabel anggota, peminjaman, katalog buku, dan buku. Di mana masing-masing tabel ini memiliki hubungan ya. Seperti contohnya anggota melakukan peminjaman. Berarti ada hubungan antara tabel anggota dengan tabel peminjaman, yaitu berupa melakukan ya. Selanjutnya peminjaman dengan buku ya, setiap peminjaman memiliki buku atau sebaliknya buku memiliki peminjaman, di mana di sini Anda bisa lihat hubungannya adalah one to many untuk anggota dan peminjaman, artinya satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman ya. Kemudian ada katalog buku memiliki buku, artinya ini satu katalog buku memiliki banyak buku. Dan di setiap tabel tersebut memiliki entitas masing-masing. Contohnya di sini ada tabel anggota yang memiliki entitas atau field nama, ID anggota, nomor telepon, alamat, email, dan password. Begitu juga dengan peminjaman, ada entitas ID pinjam, ID anggota, status, tanggal kembali, tanggal pinjam, dan seterusnya. Nah, jadi dari IRD yang sudah Anda buat, ini akan kita implementasikan ke dalam bentuk basis data atau database ya. Kalau Anda lihat di sebelumnya, ini kan yang kita mau lihat, yang mau dibuat adalah basis data perpustakaan. Berarti nama database-nya adalah perpustakaan. Kemudian tabel yang akan kita buat ini adalah tabel anggota, tabel buku, tabel katalog, ya seperti itu. Kemudian dari setiap tabel ini akan kita buat entitasnya atau field-nya. Jadi nanti di tabel anggota ada field ID anggota, nama, nomor telepon, alamat, email, dan password, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk LRS-nya, LRS basis data perpustakaan. Terbentuk ini ada detail pinjam, anggota, peminjaman, katalog buku, dan buku. Nah, selanjutnya, dalam studi kasus ini yang akan kita buat adalah database perpustakaan, bisa dengan menggunakan pemrograman web. Dapat dikembangkan dan disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Ya, kira-kira perpustakaan tersebut butuh tabel apa saja, ya berarti tinggal disesuaikan. Karena kan setiap perpustakaan itu berbeda-beda kebutuhan ya, jadi tabelnya juga sudah pasti berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita implementasi nih, yang tadi sudah kita buat LRS-nya ke dalam bentuk database menggunakan MySQL. Silakan Anda buka command prompt-nya seperti biasa, masuk ke dalam MariaDB, sudah seperti ini, lalu kita buat DB perpus web. Ya. Nah, berarti kita buat create database DB underscore perpus web. Nah, ya, jadi ini untuk yang di studi kasus ini sudah tidak ada codingnya lagi karena sudah berupa latihan. Jadi Anda silakan
cek lagi di pertemuan sebelumnya. Oh, untuk buat database itu apa ya perintahnya? Nah, ini udah saya buat. Untuk membuat database kan perintahnya adalah create database, lalu nama database-nya apa. Nah, ini saya buat create database, nama database-nya adalah db_purpose_web. Oke, otomatis di sini tercipta query, oke, one row effective. Nah, tinggal kita lihat muncul nggak nih database yang sudah kita buat tadi. Ada ya, db_purpose_web. Nah, kemudian kita aktifkan. Nah, Anda ingat lagi untuk mengaktifkan database yang sudah kita buat menggunakan perintah apa? Use db_purpose_web atau use spasi panggil nama database yang mau kita gunakan apa. Nah, kalau sudah berhasil ini akan muncul database change. Artinya sudah masuk di dalam database purpose web. Selanjutnya dibuat tabel, ini ada tabel admin, tabel katalog buku, tabel anggota, tabel peminjaman, detail pinjam, dan sudah ada tipe datanya masing-masing ya, tipe data dan size-nya silakan Anda ikuti langkahnya. Lalu di sini ada status buku, tipe datanya enum, keterangannya kembali atau belum kembali, jadi ini berupa pilihan. Nah, kalau sudah tampilkan daftar tabel pada database, silakan nanti di show tabelnya. Udah ada belum tuh tabel yang tadi Anda buat? Ada 5 tabel. Kemudian tampilkan, berarti gunakan perintah tampilkan struktur tabel, yaitu des spasi nama tabelnya. Selanjutnya kalau sudah dibuat tabelnya, silakan diisi hasilnya, isi beberapa tabel lalu ditampilkan. Ingat kemarin perintah untuk mengisi tabel apa? Ya, insert dan seterusnya. Kemudian ini untuk tabel admin silakan Anda isi ada 2 data. Katalog buku ada 8 data. Lalu ada ini tabel buku. Ada tabel anggota. Di sini 10 data. Nah, kalau sudah silakan dilakukan latihan soalnya. Seperti nomor A ini, tampilkan daftar buku dengan nama penerbit Wacanaria. Kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Ya, berarti menampilkan berdasarkan nama penerbit pada tabel buku, ya, pada tabel buku di sini. Kemudian diurutkan tahun terbit dari tabel buku juga. Ya, ini ada di pertemuan sebelumnya untuk tahun terbit. Tampilkan daftar buku dengan pengarang Pak Budi, ini sama, berarti mengambil data dari tabel buku dengan nama pengarang yaitu Pak Budi Prasetyo. Kemudian yang C-nya ini membuat alias, yang D-nya hanya menampilkan field tertentu, yang E-nya ini menampilkan secara keseluruhan pengarang selain Ahdi Makarim. Ya, jadi ini perintahnya selain. Oke. Selanjutnya, ini ada mengganti menampilkan daftar anggota yang hanya ini sesuai kriteria ya, alamat Ciledug dengan nama depannya MU, daftar anggota dengan hanya field nomor telepon, nama, telepon, tabel buku dan seterusnya. Oke. Nah, kalau sudah dikerjakan, silakan nanti di pertemuan selanjutnya di pertemuan 7 kita akan mengadakan meeting online ya. Jadi nanti kita pakai Google Meet. Yang sudah tugas yang sudah kalian kerjakan dari pertemuan 1 sampai dengan 5 ini nanti dibuat ya, dikumpulkan, dibuat soft copy-nya, lalu di screenshot pengerjaan yang ada di SQL-nya ya, yang ada di comment prompt-nya ada screenshot, misalnya pertemuan 1 nih screenshot tampilannya seperti apa, hasilnya apa, nanti di pertemuan 2 sama screenshotan dari comment prompt-nya seperti apa. Itu ya, nanti dijadikan satu file, nanti bisa diupload di MyBase. Saya akan buka linknya ya. Jadi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Oke. Ya. Nah, untuk pertemuan 6 ini nanti akan saya lanjutkan tugasnya. Untuk pengerjaannya. Ya.
cukup ini aja ya untuk materi pertemuan 6. Jadi silakan Anda selesaikan tugas studi kasusnya tadi. Kemudian untuk minggu depan kita akan mengadakan online, ya, pengajaran online. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.